Episode sebelumnya menceritakan Mother merasakan sesuatu yang lain telah ditanam pada dirinya. Tetapi itu tidak berasal dari Campion, sang pencipta. Mother berencana membunuh bayi ular itu dengan cara mengorbankan diri. Apa yang dikatakan oleh Mother membuat Father berempati dan berniat menemaninya. Singkat cerita, Lander akhirnya mendarat darurat setelah Father dan Mother terlebih dahulu kabur dan meninggalkan si nomor 7 yang tumbuh dengan cepat serta memiliki kemampuan terbang. Makhluk apakah itu? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, inilah dia Raised by Wolves Season 2 Episode 1. Kini Father dan Mother berada di sisi lain dari sebuah planet. Disebut zona tropis beriklim sedang yang memiliki tumbuhan berlimpah serta lingkungan yang layak huni. Mereka yang terkapar karena upaya pelarian itu ditemukan oleh kelompok koloni ateis. Tubuh Mother dipastikan masih bisa berfungsi seperti sedia kala, hanya saja baterainya yang terkuras habis. Hal ini diungkapkan oleh seorang teknisi teknologi kuantum bernama Decima. Tak jauh dari tempat Mother ditemukan, terlihat robot android anggota kolektif lainnya bernama Frill menemukan sisik ular. Menurutnya, ini berasal dari Lander yang mungkin dibawa oleh kaum Mitrik. Lalu, para tentara ateis itu membawa Father dan Mother ke base mereka untuk menerima perintah dari The Trust, sebuah komputer kuantum yang juga dibuat oleh Campion Stargis. Tidak butuh waktu lama bagi para teknisi ini tahu bahwa Mother bukanlah tipe android layanan seperti pada umumnya. Teknisi itu pun mati terbunuh dan saat Mother terbangun, dia memaksa Cleaver untuk membawanya menghadap The Trust, sang pemimpin yang terlihat seperti monster bioteknologi raksasa terbungkus di dalam menara es. Take me to him. Mereka pun memulai perbincangan hangat. Mother memastikan apakah ular yang berada di dalam Lander bertahan hidup, tapi menurut The Trust, itu merupakan hal yang mustahil. Lander itu ditemukan dalam kondisi hancur berkeping-keping. Selain itu, dia juga menjelaskan di tempat ini terbentuk suatu koloni yang disebut The Collective, aspek utama kaum ateis. Mother dan anak-anak Cam serta Sue diizinkan untuk bergabung menjadi anggota koloni tersebut. Kini hanya ada satu ancaman Mitrik yang tersisa, yaitu Marcus. Berbicara soal Marcus, saat ini dia berada di 3.000 mil dari zona tropis, sebuah tempat yang penuh dengan tebing bebatuan dan salju turun di sekelilingnya. Tiba-tiba Marcus diserang sebuah pesawat bomber. Dia berhasil menggagalkan ancaman tersebut, membajaknya, dan terbang menuju kapal induk. Tentu saja tujuan utama Marcus adalah menghancurkannya. Namun aksi itu gagal karena The Trust berhasil mengambil kendali. Marcus kehilangan kontrol navigasi dan akhirnya mendarat darurat di lautan asam. Dengan susah payah, dia berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Marcus yang kembali melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, akhirnya menemukan sebuah gua. Dia pun mulai menyusuri gua tersebut dan menemukan sebuah lambang matahari terukir pada dinding yang digambarkan sebagai Sol. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlutut dan menggenggam kalungnya sambil berkata, "Terpujilah Sol." Praise Sol. Sementara itu, di dalam kapal induk, Mother dan Father terlihat bersukacita bertemu kembali dengan Sue dan anak-anak. Tentu saja misi mereka dinilai cukup berhasil. Sampai saat ini, Campion sempat menanyakan si nomor 7, tetapi Mother berbohong dan mengatakan bahwa bayi itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. What happened to number 7? Number 7 died. Kini mereka aman karena telah menemukan rumah baru untuk ditinggali. Udara yang segar, iklim yang hangat, serta tanaman yang layak dimakan menggambarkan suasana yang mirip dengan bumi. Setelah berjalan menyusuri lingkungan di sekitar kapal induk, sampailah mereka di camp modern yang nantinya akan menjadi tempat tinggal permanen untuk Campion dan teman-teman. Father takjub karena dia pikir harus membangun rumah dari awal, tetapi ternyata semuanya sudah berproses digital. Sama seperti bangunan rumah sebenarnya, di tempat itu terdapat ruang keluarga, dapur, dan tempat tidur. Dan tentu saja, hiburannya adalah game hologram yang sangat menarik perhatian Vita. Kembali ke Marcus yang memulai lagi petualangannya menyusuri pinggir sungai kecil.
Kali ini dia mendengar sayup-sayup suara orang berlari. Dengan bantuan binokular, dia melihat ada 3 orang yang berusaha melarikan diri dan melepaskan alat peledak yang terpasang di dada mereka. Naas, salah satu dari mereka telah mati terlebih dahulu dan suara ledakan itu memancing Marcus untuk menyelamatkan 2 orang lainnya yang tersisa. Mereka adalah Decima dan Frill, anggota The Collective yang berkhianat. Dan tentu saja, aksi yang dilakukan oleh Marcus ini memiliki arti yang terselubung. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan Decima dan Frill sekutu untuk memerangi The Trust. Kehidupan di koloni membuat Father dan anak-anak harus beradaptasi dengan anggota lainnya. Karena tidak sedikit kaum ateis ini menganggap mereka sebagai suatu ancaman. Di tengah suasana yang membingungkan itu, tiba-tiba datanglah Paul yang sudah selesai dikarantina. Sue dan anak-anak camp terlihat sangat antusias. Tidak hanya itu, kehadiran Cleaver juga mengumumkan bahwa Mother atau yang dikenal dengan nama Lamia kini resmi bergabung menjadi anggota The Collective. Lamia nantinya akan membantu The Trust untuk mempertahankan planet hunian ini, serta melindungi The Collective. Selain itu, Cleaver juga meminta kaum ateis untuk bersikap sopan terhadap Lamia dan keluarganya. Show your gratitude by affording her and her Mithraic children. Paul terdengar gusar karena tidak melihat tikus kesayangan. Dia merasa tentara ateislah yang menangkapnya, dan benar saja saat Sue menanyakan tentang itu, Cleaver memberikan jawaban yang cukup masuk akal. Makhluk itu memang tidak diizinkan masuk ke dalam ekosistem. Ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh anggota keluarga Mother di lingkungan kelompok ateis. Salah satunya adalah mengumpulkan makanan, namun hal itu tidak berlaku untuk Mother. Dia memiliki tugas khusus, yaitu pergi ke Tarantula dan menemui Marcella. Dengan memperkenalkan diri sebagai Lamia, dia memiliki tugas khusus, yaitu mengajar anak-anak komunitas. Mother memulai pelajaran pertamanya dengan sebuah telur. Dia mengajak anak-anak untuk melukis cangkang kulit telur. Ketika salah satu dari anak-anak itu melukis seekor ular, Mother menghampiri dan mengartikannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi tidak berlaku untuk anak itu. Menurutnya, semua makhluk hidup itu indah. Things are beautiful. Sementara itu, antusias Father menjadi pengumpul makanan ditanggapi dengan tatapan hina dan komentar jahat oleh kaum ateis. Father berusaha mengabaikannya, dia tetap melanjutkan tugas, sampai akhirnya Father melihat celah yang mirip gua dan terhimpit di antara dinding-dinding batu. Karena merasa penasaran, dia mengajak Vita masuk ke dalamnya. Terdapat banyak goresan di dinding dan beberapa artefak retak yang kemungkinan adalah sisa-sisa android. Toys! We should gather these up. Di tempat lain, Paul dan Campion mengumpulkan beberapa buah yang diambil dari sebatang pohon. Paul secara tidak sengaja menemukan reliks pentagonal bergambar pohon dan menganggapnya sebagai hadiah dari Sol. Menurutnya, itu adalah pohon pengetahuan, sama seperti ramalan kuno kaum Mithraic. Paul bersikeras tidak akan menyerahkan barang temuannya pada pengawas komunitas. Hal itu akhirnya disepakati oleh Campion. Mereka saling menjaga rahasia satu sama lain. Agreed. Di tempat lain terlihat Marcus membawa Decima dan Frill ke sebuah gua, tempat pertama kali dia melihat lambang Sol. Tentu saja tujuan utamanya adalah meyakinkan Decima dan Frill untuk bersekongkol melawan The Trust. Episode pun ditutup dengan seorang ateis yang menentang kehadiran Mother dan keluarganya dengan membakar simbol Sol di depan tempat tinggal mereka. Ulah siapakah itu? Atas permintaan teman-teman, saya kembali melanjutkan serial ini. Tapi selain itu, saya juga akan membuat video-video tentang serial lain. Jadi biar lebih ada variasinya, dan mungkin teman-teman bisa bantu saran kira-kira serial apa yang menarik untuk diceritakan. Mungkin sekian dulu, semoga teman-teman terhibur. Perlu diingat bahwa ini hanyalah sebuah film yang tujuannya untuk menghibur. Jadi tidak perlu baper-baper ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!